Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafik Ivan Aditya dari kelas K Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dari Bapak Taufik Istinugraha MKom. Langsung saja. Di sini perlindungan data pribadi di era digital sebagai judul besar PPT saya. Urgensi dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di era digital yang serba terhubung, data pribadi menjadi aset berharga yang sering kali digunakan dalam berbagai transaksi daring. Namun, penggunaan teknologi yang luas juga membuka celah bagi penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjamin hak privasi masyarakat dan mencegah kejahatan digital. Permasalahan kebocoran data pribadi. Dampak seriusnya, kebocoran data pribadi dapat menimbulkan dampak seperti pencurian identitas, penipuan, penyalahgunaan, dan penggunaan data komersial tanpa izin. Adapun studi kasus di Indonesia, diantaranya ada termasuk kebocoran data penggunaan platform e-commerce, data elektronik KTP, dan data informasi kesehatan masyarakat yang bocor di masa pandemi lalu. Dari sini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data yang sudah dibuat di sistem-sistem sebelumnya. Analisis UU Perlindungan Data Pribadi. Di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP disahkan pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai dasar hukum komprehensif pertama yang mengatur pengelolaan data pribadi. Tujuan utamanya yaitu melindungi hak setiap warga negara atas data pribadinya dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak subjek dan data dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun hak-haknya di sini ada hak akses untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan dan bagaimana digunakan, hak koreksi untuk memperbaiki data yang tidak akurat, hak keberatan untuk menolak pemrosesan data dalam situasi tertentu, hak penghapusan untuk meminta penghapusan data pribadi, dan hak pembatasan dan portabilitas untuk mengontrol dan memindahkan data pribadi. Lalu ada tanggung jawab pengendali data dan transaksi. Tanggung jawab pengendali data. Perusahaan dan lembaga pemerintah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, memiliki sistem keamanan memadai, serta bertindak transparan dan adil dalam mengumpulkan dan penggunaan data. Jika itu tidak terpenuhi, ada sanksi bagi pelanggarnya. Sanksinya di sini termasuk pidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling besar 5 miliar bagi yang melanggarnya. Adapun sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara hingga pencabutan dan penghentian selamanya izin maupun operasional perusahaan. Adapun manfaat dan tantangan implementasi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Manfaat penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat besar, antara lain perlindungan hak privasi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, dan pertumbuhan ekonomi digital. Ya, di situ ada kesadaran publik, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka. Di sini publik banyak yang tidak mengetahui bahwa dengan kepercayaan kita sebagai publik ini, sebagai masyarakat, menyerahkan data pribadi kita memiliki hak sebenarnya di sana untuk mengubah tadi jika tidak akurat, untuk menghapus di platform-platform tertentu, untuk mengisi, menyerahkan. Lalu ada kesiapan infrastruktur, memastikan infrastruktur digital mendukung perlindungan data. Dengan infrastruktur yang buruk,
maka pengelolaan data akan relatif buruk. Dan ketiga, ada penegakan hukum, memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Dengan tidak diterapkannya undang-undang ini atau tidak diintegrasikannya dengan bagus, akan banyak terjadi kasus-kasus kebocoran data atau banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri tanpa standar perlindungan data pribadi atau ketentuan-ketentuan tertentu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Thanks you for for your time and attention. I hope you found this presentation informative and engaging. Please feel free to reach out with any question. And if you have any question, just comment in below. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.